هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget teman-teman yang baik dia nge-DM, komen, atau bahkan Ana juga sering banget denger cerita ya, bahkan baca juga cerita-cerita ada di YouTube juga. Banyak banget orang-orang yang ketipu ya, dalam tanda kutip ketipu, atau dia dibohongi, atau ketika dia beli rumah dari developer tapi ternyata sampai bertahun-tahun itu tidak ada serah terima bangunannya gitu, atau bahkan bukan hanya tidak ada serah terima bangunannya, mungkin developernya hilang atau yang lainnya lah gitu, atau mungkin kabur atau yang lain. Bahkan termasuk juga bahkan termasuk juga developer properti yang dia notabene adalah developer properti syariah gitu. Jadi dia yang mengklaim dirinya bahwa mereka adalah developer properti syariah. Ada juga teman-teman ketika orang membeli rumah dari developer properti syariah sampai sekarang tidak ada rumahnya sama sekali, tidak ada pembangunan, tanahnya masih kosong. Bahkan sampai Anda lihat ada orang-orang nih teman-teman yang berprofesi menjadi developer properti syariah ternyata sampai dilaporin polisi, dan kemarin Ana lihat juga beritanya ada yang sampai dipenjarakan gitu. Nah ini khusus buat antum yang ingin beli rumah ya, yang ingin beli rumah ke developer, baik itu developer konvensional maupun developer properti syariah gitu. Antum harus pahami ini terlebih dahulu agar nanti tidak tidak dirugikan, tidak dibohongi atau tidak ditipu gitu kira-kira. Nah yang pertama teman-teman yang wajib antum cek ketika ingin membeli rumah, baik itu rumah yang sudah jadi ready stock atau rumah yang butuh proses. Biasanya developer properti syariah mereka menggunakan akad istisna ya, ada akad proses di situ. Antum harus cek dulu reputasi dari si developer tersebut. Antum cek dulu reputasi dari si developer properti tersebut. Yang pertama, antum cek dulu apakah dia sudah pernah ada proyek sebelumnya, teman-teman. Ya, jadi antum cek dulu nih, si developer ini sudah pernah ada proyek sebelumnya atau enggak, atau jangan-jangan ini proyek perdananya dia gitu. Biasanya yang Anda tahu, orang-orang yang baru masuk ke developer, nggak cuma developer sih, orang-orang yang baru masuk ke dunia bisnis pertamanya itu biasanya nggak sukses biasanya, dan hampir kayak Ana pun dulu juga seperti itu. Dulu di awal-awal ketika menjadi bisnis di pest control, di cleaning service, atau jauh hari sebelumnya Ana pernah jualan pulsa, jualan macam-macam gitu ya. Itu banyak sekali kerugian yang Ana alami gitu, tapi alhamdulillah Ana masih tetap bertanggung jawab gitu. Nah antum cek dulu ini perumahan yang dia bangun, ini perumahan pertama dia si developer atau perumahan yang sudah ketiga, keempat, kelima. Biasanya kalau dia udah ketiga, keempat, kelima itu rata-rata udah insya Allah udah aman gitu. Tapi kalau ini proyek pertamanya dia ya, ini proyek pertamanya dia, itu pasti kemungkinan besar itu banyak banget masalah yang akan terjadi gitu. Baik itu nanti masalah di pembangunannya, masalah di perizinannya, masalah di cash flow-nya, macam-macam lah masalahnya yang nantinya ini akan berdampak ke antum gitu. Jadi cek dulu, tanya dulu, Mas, developernya ini siapa ya? Apakah dia PT atau personal gitu. Kalau ternyata PT misalnya, ini pernah ngedevelop apa aja, atau ini pernah ngebangun perumahan di mana aja. Kalau dia personal juga tanyain sudah pernah ngedevelop di mana aja. Kalau ternyata dia baru pertama kali, nah ini antum harus waspada gitu, harus waspada apakah antum tetap mau beli atau antum mending cari yang lain. Kalau saran Ana, antum cari yang lain, jangan dipaksakan ke orang yang baru pertama kali atau proyek pertama gitu. Kecuali antum sudah percaya nih sama orang ini track recordnya bagus ya, bisnisnya bagus, terus pernah jadi kontraktor bagus gitu ya, terus kemudian orangnya terpercaya, amanah, insya Allah nggak jadi masalah gitu, asalkan antum tahu track recordnya orang ini atau perusahaan ini. Itu
Itu yang pertama ya. Karena sekarang banyak juga teman-teman, banyak juga ada workshop terkait dengan developer properti gitu ya, yang kemudian dia setelah ikut workshop kemudian dia membangun perumahan dan mungkin materi-materi atau resiko-resiko yang ada di workshop tidak diterapkan atau mungkin materinya tidak dikerjakan di proyeknya sehingga proyeknya jadi bermasalah gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi antum harus benar-benar berhati-hati. Yang kedua, antum terkait dengan reputasi dari si developer, antum cek legalitasnya dia gitu. Nah, legalitasnya dia atau brandnya dia ini sudah memenuhi belum? Sudah ada izinnya belum? Terus kemudian perusahaan ini nih sudah menjadi developer sudah lama atau belum? Karena terkadang ada juga legalitas perusahaan itu dibangun ketika bikin satu perumahan ini jadi satu legalitas, bikin satu perumahan lagi jadi satu legalitas, jadi satu PT. Ada yang seperti itu, ada yang dia menggabungkan satu PT gitu. Jadi dia punya satu PT untuk berapa puluh perumahan, itu ada juga gitu. Tergantung dari si developernya sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, antum harus cek dulu kualitas bangunannya dia gitu. Jadi walaupun misalnya nih antum beli perumahan dari developer properti syariah, antum cek dulu kualitas bangunannya. Gimana cara ngecek kualitas bangunannya? Orang rumah yang dibangun itu akadnya istisna, masih akad proses, jadi inden gitu ya, masih inden. Antum cek dulu di proyek-proyek sebelumnya gitu. Jadi antum cek dulu di proyek-proyek sebelumnya apakah kualitas bangunannya bagus atau enggak. Mas, belum ada proyek sebelumnya, dia juga belum pernah jadi kontraktor, belum ada proyek sebelumnya, terus kemudian akad yang digunakan ini adalah inden atau istisna gitu ya, berarti ini bahaya gitu. Bahaya, antum belum lihat kualitas dari si developer, proyek dia di perumahan itu nggak ada, proyek sebelumnya juga nggak ada, kita nggak tahu dia kualitas pekerjaannya bagus atau enggak. Kecuali antum orang sipil atau orang arsitek, atau mungkin antum punya kenalan orang sipil, orang arsitek yang ketika developer ini ngebangun perumahan, suruh orang sipil sama arsitek antum itu untuk untuk ngawasin proyek tersebut gitu. Jadi kalau itu bisa diawasi, insya Allah sih jadi aman gitu. Itu yang ketiga ya. Terus kemudian yang keempat terkait dengan perizinannya. Jadi kalau antum lagi datang, misalnya lagi survei di perumahan gitu ya, di perumahannya belum jadi, mungkin masih dalam bentuk tanah gitu, antum cek perizinannya dulu. Perizinannya tuh macam-macam, ada izin pemanfaatan lahan, IPL-nya, terus kemudian KRK-nya, IMB-nya, pokoknya semua perizinan terkait dengan pembangunan perumahan yang ada di situ gitu. Itu cek dulu detail, apakah izinnya sudah resmi. Jangan-jangan gini, bisa jadi gini, ketika antum beli rumah di perumahan ya mungkin kecil, cuma rumah mini cluster, mungkin cuma 5 rumah atau 6 rumah, tapi ternyata di situ di lokasi itu IMB-nya, kalau kita bicara IMB ya, itu KDB-nya, koefisien dasar bangunannya cuma 30%. Jadi kalau tanahnya 100, KDB-nya 30%, berarti cuma bisa dibangun 30 meter persegi doang gitu. Padahal aktualnya di situ dibangun sama kontrak developernya 60 meter persegi gitu. Nah ini kan menyalahi aturan gitu, menyalahi aturan yang takutnya khawatirnya nanti ke belakang muncul masalah. Misalnya masalah ya nanti antum akan didatangi oleh pihak pemerintahan gitu ya untuk dicek, kalau memang itu tidak sesuai mungkin bisa dibongkar dan lain-lain. Walaupun jarang terjadi, tapi ya setidaknya antum was-was lah gitu. Itu yang pertama ya, terkait dengan cek reputasi. Itu tadi ada 4 poin. Yang pertama, cek proyek sebelumnya, cek legalitas perusahaannya, cek kualitas bangunan yang sebelumnya, dan cek perizinan dari perumahan tersebut gitu. Nah yang kedua antum harus cek sertifikatnya gitu. Nah ini yang sering banget terjadi masalah ketika orang-orang beli perumahan syariah, ternyata sertifikatnya ini bukan punya sertifikatnya si developer. Karena banyak banget workshop yang mengajarkan untuk menjadi developer properti tanpa modal sama sekali gitu. Ada yang seperti itu. Dia memang bisa gitu. Cuman banyak sekali masalah-masalah yang mungkin timbul gitu ya, yang ternyata tidak bisa diselesaikan oleh murid-murid si developer ini gitu. Murid-murid dari training ini gitu. Misalnya gini,
Bagaimana sih cara kita menjadi developer properti syariah agar tidak menggunakan biaya sama sekali gitu? Salah satunya adalah kita kerjasama dengan si pemilik lahan. Jadi kalau Ana sebagai developer, terus kemudian Ana mencari orang yang punya lahan, misalnya Haji Budi gitu. Jadi Ana kerjasama sama Haji Budi, terus kemudian kita kerjasama sepakat untuk membangun perumahan syariah. Haji Budi punya tanah 1000 meter, Ana sebagai developernya, Ana yang ngedevelop. Nah, seiring berjalannya waktu, ya kita udah ngedesain, kita udah bikin set plan, kita udah mengajukan perizinan dan lain-lain. Dan bahkan kita udah jualan sekali 2 kali laku nih, duit udah masuk. Duit yang masuk itu kadang dipakai untuk biaya operasional, untuk bayar arsitek, untuk bayar ini. Kok darulah Haji Budi cancel, teman-teman. Haji Budi cancel, ya. Haji Budi cancel, tidak mau tidak mau kerja sama Ana. Padahal uangnya customer sudah masuk ke Ana gitu. Ini yang kemudian menyebabkan dispute dengan Haji Budi, dan Ana sebagai developer juga dispute juga dengan si konsumen gitu. Kenapa kok dispute dengan konsumen? Ya iya, orang konsumen sudah bayar DP misalnya, tapi rumahnya nggak jadi kebangun. Nah, hal-hal semacam ini nih yang sering membuat developer properti syariah, khususnya yang pemula-pemula, itu pada ditangkepin polisi gitu. Dan ini yang kemudian Ini yang kemudian membawa nama syariah itu jadi jelek gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin Ana husnuzonnya adalah teman-teman ini bukan berniat untuk menipu mungkin gitu, tapi mereka salah pengelolaan, salah kerjasama dengan si Haji Budi itu. Kenapa kerjasama dengan Haji Budi nggak dituangkan dalam sebuah kontrak, terus kemudian nggak di depan notaris, yang mana kalau Haji Budi itu one prestasi kita bisa laporkan gitu ya. Karena banyak sekali developer properti syariah itu yang nggak melek hukum juga gitu. Ya udah, Ana kerjasama sama Haji Budi, datang bikin kontrak di bawah tangan, tidak di depan notaris gitu ya. Terus kemudian Haji Budinya one prestasi, Ana pribadi nggak bisa nuntut Haji Budi karena boro-boro untuk nuntut, dana untuk ngembaliin konsumen aja nggak ada gitu ya. Jadi karena tadi tuh, karena mindsetnya menjadi developer bisa modal 0 rupiah, bisa sebenarnya untuk orang-orang yang ahli gitu ya, maksudnya untuk orang-orang yang pengalaman. Tapi orang baru masuk ke dunia developer, jadi developer, kemudian one prestasi seperti itu, ada partner yang one prestasi, antum tidak punya backup lawyer, antum tidak di depan notaris, itu wah, masalahnya luar biasa sekali. Inilah yang kemudian membuat developer pemula, even itu properti syariah, mungkin niat dia baik untuk menjadi developer properti syariah, tapi cara dia salah. Dia nggak punya backup hukum, dia nggak tanda tangan di depan notaris. Ketika Haji Budinya kabur, nggak jadi jualan, dia nggak bisa nuntut dan lain-lain. Akhirnya duit yang udah masuk ke dia dipakai untuk membayar operasional, sehingga dia rugi gitu. Nah, ini yang kemudian banyak developer yang kemudian ditangkap oleh polisi gitu. Jadi antum harus hati-hati tuh, cek kepemilikan sertifikatnya dari sertifikat yang ada gitu. Jadi misalnya antum datang ke developer, misalnya Ana sebagai developer, antum datang ke tempat Ana gitu ya, Mas saya mau beli rumah gitu. Antum cek dulu nih sertifikatnya itu, pertama sudah pecah kan biasa ada sertifikat induk ya, dia sudah pecah perkafling atau belum, yang pertama. Yang kedua, ini sertifikat ini atas nama siapa? Apakah atas nama Didik Subi, atau atas nama PT, atau ternyata atas nama temannya Didik Subi gitu. Yang temannya Didik Subi itu tadi si Haji Budi tadi ya. Ya, kalau misalnya ternyata sertifikat ini bukan punya si developer ya, bukan atas nama developer, antum patut pertanyakan teman-teman. Ya, antum patut pertanyakan kalau nanti dispute dengan Haji Budi seperti apa gitu ya, dan antum berhak untuk tidak membeli gitu, karena ini sertifikatnya punya orang lain, bukan punya si developernya gitu, bukan punya anak pribadi gitu, karena itu punya orang, sehingga di situ akan ada resikonya gitu. Kecuali antum sudah percaya banget dengan Didik Subi gitu ya, insya Allah kalau Didik Subi yang membangun perumahan itu tanahnya tanah orang lain, insya Allah aman lah, karena Didik Subi track recordnya bagus, terus kemudian ada tanda tangannya perjanjian kerjasama dengan pemilik tanah sudah ada di depan notaris, dan sudah ada backup lawyer yang kemudian kalau ada dispute nanti insya Allah Didik Subi bisa menyelesaikan, itu baru nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau developer pemula baru masuk, terus kemudian antum tanya, ini tanahnya atas nama siapa Mas? Atas nama si Haji Lunglung misalnya, wah itu bahaya banget itu. Haji Lunglung orang kerjasamanya si developer yang pemula ini, itu cukup bahaya. Jadi antum harus benar-benar cek gitu. Yang kedua, antum juga harus cek juga status sertifikatnya. Misal
sertifikatnya itu sudah atas nama Didik Subi gitu. Antum cek dulu apakah sertifikatnya ini diagunkan ke bank atau enggak. Karena kalau udah ngomongin diagunkan ke bank, itu bahaya banget. Bahaya banget, itu bisa jadi nanti di take over sama bank, itu rumahnya atau diambil alih sama bank, itu bahaya. Makanya kalau sertifikatnya diagunkan ya, itu suruh nebus dulu sertifikatnya, terus kemudian baru antum akad jual beli gitu. Atau antum bisa akad jual beli langsung ke bank tuh sama si developernya. Karena juga ada juga teman-teman yang kemudian dia sertifikatnya sih sudah atas nama ana gitu. Tapi karena ana nggak punya dana untuk pembangunan, maka ana pinjam duit ke bank untuk membangun, sertifikatnya yang ana jadikan sebagai agunan gitu. Kan kalau ke bank kan bisa harus ada agunannya gitu. Antum cek dulu diagunkan atau enggak. Terus yang kedua, apakah misalnya ini sertifikat ahli waris gitu. Anak kemarin mencari-cari tanah misalnya di Bogor gitu. Pas anak cek ini sertifikatnya punya bapaknya gitu. Dan qadarullah bapaknya sudah meninggal dan ini sertifikatnya harus dibagi ke ahli waris dulu. Antum cek dulu apakah itu sertifikatnya ahli waris atau enggak gitu. Kalau ternyata itu ahli waris, itu ngurus warisnya aja itu minimal paling cepat kalau nggak salah 3 bulanan gitu. Maksudnya untuk dari bapaknya diturunkan ke anaknya, dari anaknya baru dijual ke antum. Karena ini harus diturunkan dulu ke ahli warisnya. Karena kalau nggak diturunkan ke ahli warisnya, ada nih tanahnya punya Bapak Lunglung. Terus kemudian anaknya Bapak Lunglung itu ada 4. Lungling, Langlang, Longlong, Lunglung misalnya. Oh, Langlang gitu ya, ada 4 gitu. Nah, bapaknya itu sertifikat tanahnya itu diberikan atas nama anaknya yang pertama. Anaknya yang ketiga itu nggak ada di nama sertifikatnya. Terus kemudian sama anaknya yang pertama dijual lah ke antum gitu ya. Dijual lah ke developer gitu. Dan kemudian ini belum ada ahli warisnya, belum ada surat warisnya dan lain-lain. Maka ini juga akan berpotensi menimbulkan masalah karena nanti anaknya yang kedua, ketiga, keempat itu akan bisa menuntut secara hukum. Karena itu tanah dari bapaknya, Bapak Lunglung itu harus di ahli wariskan dulu, dipecah dulu bagiannya berapa. Kalau itu sudah clear maka tanah itu nggak akan jadi masalah. Yang terakhir yang perlu antum cek adalah sertifikatnya ini ke BPN ya. Jadi antum bisa minta tolong dari notaris antum nanti untuk mengecek sertifikatnya ini apakah ada mungkin sertifikat ganda atau sertifikatnya asli atau palsu gitu-gitu ya. Untuk ngecek keabsahan dari sertifikat itu gitu. Antum bisa minta tolong ke notaris tuh. Jadi kalau di daerah-daerah antum kan biasanya ada notaris P4 ya. P4 itu pejabat pembuat akta tanah gitu. Biasanya kalau jual beli kan biasa di depan notaris gitu. Antum bisa tanyakan, minta bantuan sama si notaris untuk proses pengecekan dari si sertifikat itu untuk menghindari sertifikat ganda atau sertifikat palsu dan lain-lain gitu. Jadi antum tinggal minta aja ke developernya sertifikatnya ada nggak gitu. Kalau ada kan biasa dikasih kopian gitu ya. Terus nanti kopiannya itu akan dicek oleh si notaris tersebut gitu. Nah itu teman-teman tips ketika nanti antum untuk membeli rumah ya, baik itu ke developer properti syariah atau ke developer konvensional. Beberapa tips nanti insya Allah akan ada update lagi tentang tips-tips yang lain gitu terkait untuk pembelian rumah gitu. Dan insya Allah kami juga akan membuka perumahan syariah sehingga antum bisa membeli rumah yang kami bangun sendiri, atau bahkan antum juga bisa membeli rumah ya yang nantinya dari developer orang lain, dari developer lain, antum pengen beli itu tapi pengen menggunakan akad syar'i ya, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, insya Allah bisa melalui kami gitu. Jadi nanti akadnya kita kalau rumah itu akadnya murabahah, tapi kalau renovasi rumah itu akadnya istisna gitu. Jadi kalau murabahah itu akadnya adalah kami akan beli rumah itu dulu, terus kemudian setelah kami beli baru kami jual ke antum. Antum pengen beli nih, Mas saya pengen beli nih di perumahannya developer terkemuka di Indonesia misalnya, harganya 1 miliar misal. Maka antum kasih tahu dulu mana rumahnya. Ketika kami sudah melihat rumahnya, maka kami akan beli rumahnya dulu 1 miliar, terus kami akan jual ke antum misalnya 1,2 miliar atau 1,3 miliar, di mana nanti antum bisa nyicil ke kami itu dalam jangka waktu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai kalau untuk KPR syariah itu kita bisa sampai 15 tahun. Ingat ya, tanpa riba,
riba, tanpa denda kalau telat bayar, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa gharar, tanpa zalim gitu. Jadi insya Allah semua bisa kita lakukan dan kita ikhtiarkan bareng-bareng agar bisa sesuai dengan syar'i. Ingat, jangan lupa, jangan sampai antum salah beli rumah dari tempat orang lain, karena khawatirnya kalau beli di tempat lain itu mungkin nggak syar'i dan bahkan mungkin antum bisa kena tipu dan lain-lain. Pastikan dulu menggunakan tips-tips yang tadi sudah Ana sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.